Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, setelah kita membahas dalam beberapa pertemuan kita tentang golongan orang-orang yang akan mendapatkan siksa di alam kubur berdasarkan keterangan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita akan lihat tentang orang-orang yang insya-Allah akan selamat dari siksa kubur tersebut. Jadi ada golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah dan Nabi tidak akan mendapatkan azab kubur. Dan ini tercantum dalam beberapa riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang menghindari dosa-dosa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita bahas satu persatu, yaitu hindarilah melakukan kesyirikan, lalu jangan mengadu domba, bersihkanlah bekasan hajat atau setelah membuang air kecil atau air besar dengan baik. Kemudian jangan mengupat, karena mengupat termasuk salah satu penyebab azab kubur. Lalu kemudian akan selamat orang-orang yang tidak pernah berzina. Juga berhati-hati kepada mereka yang melakukan ratapan ketika meninggal salah satu daripada ahli keluarganya. Kalau kita bisa menghindar dari dosa-dosa ini, insya-Allah tidak akan terkena azab kubur. Itu orang yang pertama secara umum, yaitu menghindari dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Nah, golongan kedua, berdasarkan hadis-hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diazab kubur orang-orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, lisyahid 'inda Allah sittu khisal. Orang-orang yang syahid itu mendapatkan 6 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min dammih, diampunkan seluruh dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, dari tetesan pertama darah yang keluar dari tubuhnya. Orang syahid semua dosa bisa diampunkan Allah. Tapi dalam catatan hadis, ada satu dosa, ada satu pekerjaan yang Allah akan tunda semua kebaikan diberikan kepada syahid. Apa dia?
yaitu apabila dia masih menyisakan hutang. Rasulullah mengatakan yughfaru lisyahid kulla zambin, diampunkan bagi orang yang syahid semua dosa illa dain, kecuali hutang. Saking bahayanya meninggalkan hutang, tidak ada rencana bayar, yang syahid pun tidak bisa diberikan Allah kebaikan, keampunan ketika dia meninggalkan hutangnya. Jadi jemaah melakukan Allah, sebelum pergi ke medan jihad, bayar dulu hutang. Jadi jangan berkoar-koar menjadi syahid, hutang di kampung Masya Allah tidak terbayarkan. Ini menunjukkan begitu murkanya Allah yang berhutang tapi tidak bayar. Itu syahid saja tidak diampunkan dengan hutang, apalagi kalau cuma salat berjamaah, puasa Ramadan. Itu syahid sudah level terhebat dalam hidup. Kalau tidak ada hutang, maka seluruh darah yang keluar menetes dari tubuhnya mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian kelebihan kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yura maq'adahu minal jannah, ketika dia meninggal dunia dalam kesyahidan itu, ditampakkanlah oleh Allah tempatnya di dalam surga. Bisa bayangkan orang mau meninggal ditampakkan surga, maka hilanglah semua rasa takut, hilanglah semua rasa sedih, karena dia tahu bahwa dia akan menempati tempat yang paling abadi itu. Dan ini diberikan kepada orang yang syahid. Kemudian kelebihan yang ketiga, wa yujaru min azabil qabri, Allah pastikan dia tidak akan terkena azab kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza' al-akbar, dipastikan dia tidak akan mengalami rasa takut yang besar. Jadi tidak ada fitnah di alam kubur, tidak ada pertanyaan yang menakutkan dia. Diizinkan Allah hidup dalam kebahagiaan dari awal kematiannya. Kita ini kan selain syahid, kita ada ujian-ujian di alam kubur. Orang syahid tidak ada. Bahkan orang syahid itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dianggap mati, walakinnahum ahya, mereka itu masih hidup di sisi Allah. Oleh karena itu, pengurusan jenazah syahid itu dikafankan dengan baju darah yang dia meninggal bersamanya, karena dianggap tidak mati, maka jangan diurusi seperti orang mati. Kemudian yang kelima, wa yuhalla khullatal iman wa yuzawwiju minal huril ain, dinampakkan hasil daripada keimanannya dengan cara dikawinkan dengan bidadari. Jadi orang syahid ini dipastikan mendapatkan bidadari. Dia tinggalkan istrinya untuk berjuang demi Allah, maka dia dipastikan mendapatkan bidadari. Lalu bagaimana nasib istrinya? Istrinya lah yang akan menjadi salah satu bidadarinya. Namun bidadari di surga dalam beberapa keterangan hadis itu tidak satu orang. Istri kita mungkin ibu kosnya lah, kira-kira begitu. Jadi bidadari-bidadari dalam rumah itu, dalam beberapa hadis sebutkan ada 70 bidadari yang disediakan kepada orang-orang yang masuk surga. Salah satunya adalah istri kita. Jadi para istri jangan cemburu dulu, dan jangan merasa bahwa suami telah mengkhianatinya. Tidak. Lalu apakah istri kita cemburu ketika bertemu dengan bidadari yang lain? Juga tidak, karena Allah telah cabut rasa cemburu di surga. Orang ketika mendapatkan surga, maka yang lain tidak penting. Di dunia kenapa cemburu? Ketika kita mencoba mendekat ke bidadari-bidadari yang lain di dunia, kenapa bidadari pertama kita cemburu? Karena meplah peng belanja, bang. Kita tidak bisa berlaku adil. Uang dompet terpisah, siang malam kita tidak bisa bagi dengan baik. Di surga tidak ada itu. Jadi ini kelebihan orang yang syahid. Nah, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, orang yang syahid diberikan kelebihan wa yashfa' fi 70 insanan,
min aqaribihi, diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Diizinkan memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Bayangkan semua perjuangannya di bawah kilatan pedang menyebabkan Allah memberikan izin kepadanya, 70 orang dia bisa selamatkan dengan syafaat syahid. Namun perlu kita fahami, 70 orang yang dimaksud ini, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipilih dari 70 orang ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan si syahid. Karena kalau pilihan si syahid, syahid tentu sebagai seorang manusia biasa, dia akan pilih ya suka-suka dia. Oh, pernah dia teringat mungkin ketika pergi ke rumah salah satu saudaranya, ke rumah pamannya, rupanya tidak diberikan angpau. Maka ketika dia jadi syahid, tentu paman ini tidak termasuk list yang akan diselamatkan. Ya. Kan begitu pilihan manusia. Ya. Pamannya berharap nak selamat long haina kat selamat long, kata syahid haik mupeng teribeh nak kajuk gelung pada dunia. Begitu. Maka maksud 70 ini, syafaat ini diberikan dengan kelebihan si syahid, tapi yang pilih Allah Subhanahu wa taala, dan itu lima yasha, kepada yang diinginkan Allah. Namun dapat kelebihan itu. Nah, ini golongan yang selamat dari siksa kubur. Syahid tidak akan pernah disiksa kubur. Perlu kita fahami, kalau kita baca hadis-hadis, kita garis bawahi yang namanya syahid, iaitu yang meninggal dunia membela agamanya, ya, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut syahid. Rasulullah menegaskan dalam hadis, tidak disebut syahid yang membela sukunya, tidak disebut syahid yang membela negaranya, kecuali negara itu sedang dijajah oleh orang-orang kafir yang akan mengkafirkan negara. Itu syahid. Tapi kalau hanya berjuang atas nama negara tanpa ada unsur-unsur membela agama, tidak pernah disebut syahid. Walaupun letusan tembakan salto mengiringi jenazah, tapi tidak disebut syahid. Satu-satunya syahid hanya karena urusan membela agama. Dulu kita dijajah Belanda, kita dijajah Belanda, kita dijajah Portugis, Spanyol juga pernah, kita dijajah oleh Jepang. Itu orang-orang tua kita dulu berjuang, alasannya apa? Bukan karena takut hanya karena Indonesia akan direbut, tapi ketakutan mereka kalau Indonesia dikuasai oleh mereka, maka kita semua menjadi kafir. Buktinya di sebelah timur yang dikuasai oleh Portugis, dikuasai oleh Belanda, sebelah timur sana Kristen. Kenapa? Akibat penjajahan. Maka berjuanglah orang-orang tua kita dulu, ya, untuk tidak dikuasai, dan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Mereka dapatkan syahid seandainya membela dan rasa takut Indonesia jangan menjadi negara kafir. Jadi niat ini yang menentukan membela apa? Bela suku, bela negara, atau bela agama. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya gelora untuk membela, belalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya nanti PKI bangkit di Indonesia dan kita melawan dengan darah kita, insya-Allah syahid. Insya-Allah syahid. Ini lebih berat daripada penjajahan, Pak. Kalau sempat dikomuniskan Indonesia ini, dan ini tanda-tanda sudah banyak sekali. Mengarang-ngarang urusan, Masya Allah, luar biasa terjadi. Pandemi kadang-kadang dibuat walaupun ada benarnya, tapi rekayasa terjadi. Covid datang suka-suka mereka. Kalau hari rayanya orang-orang kafir, Covid tidak datang. Begitu hari rayanya orang Islam, Covid datang dengan mak-maknya sekaligus, Pak. Mamaknya Omikron. Datang begitu saja, mendekat Ramadan, mendekat hari raya, begitu saja datang. Sudah tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ketika perayaan orang-orang kafir tidak pernah datang. Kemanakah si Covid itu? Kemanakah si Omikron itu? Kita tahu bahwa kita dibodoh-bodohi, tapi kita tidak mampu melawan kuasa.
Begitulah keadaan kita. Tapi tunggu nanti waktunya. Ya, ketika kita berjuang membela agama ini tidak terinjak-injak, insya-Allah syahid. Maka luruskan niat apa yang kita bela. Ya. Baik, jemaah maka Allah. Berikutnya, orang berikutnya yang tidak akan tersiksa di alam kuburnya, yaitu orang-orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat. Dan ini berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Kalau ada seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, illa waqahu Allah fitnatal qabri, maka Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur. Orang Arab itu lebih dahulu menyebut malam, baru menyebut siang. Kita yang menerjemahkannya siang malam. Makanya warung-warung itu namanya warung siang malam, bukan warung malam siang. Orang Arab sudah terbiasa menyebut lailan wa naharan. Apalagi dalam Islam, hitungan hari dimulai dari maghrib. Jadi yang meninggal mulai dari Kamis maghrib, Kamis setelah masuk maghrib meninggal sampai batas waktu Jumaat menjelang maghrib dia meninggal. Maka salah satu daripada janji Allah dibebaskan dari fitnah kubur. Fitnah kubur ini mulai dari pertanyaan sampai ke azab kubur dibebaskan. Namun yang menjadi khilaf di antara para ulama, apakah dibebaskan selama-lama, artinya mulai dari meninggalnya sampai kiamat dibebaskan, atau dibebaskan hanya hari Jumaat saja? Wallahu alam. Tidak ditemukan satu fatwa yang pasti, karena ini hal gaib. Para ulama hanya mengatakan janji Nabi tetap ada. Masalah apakah dibebaskan setiap hari gara-gara meninggal di hari Jumaat, atau dibebaskan hanya hari Jumaat saja, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya-Allah selama kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan tidak membawa maksiat-maksiat besar, Allah akan rahmati kita, Allah akan ampunkan kita. Jemaah mereka Allah, masalah meninggal ini kita tidak bisa tentukan. Ada kalanya Allah memilih hamba untuk meninggal di hari-hari terbaik seperti hari Jumaat. Itu mungkin karena Allah Subhanahu wa taala memilihnya karena dia melakukan amal-amal yang terbaik di masa hidupnya. Atau bisa jadi Allah pilih salah satu amalnya yang menyebabkan Allah membuat kelebihan untuknya. Maka oleh karena itu, kita masalah meninggal di hari apa, itu biarkan Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah pilih kita termasuk yang meninggal di hari Jumaat. Kemudian orang yang berikutnya yang dijamin tidak akan mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang yang setiap malamnya dan sebelum tidurnya senantiasa istiqamah membaca surat Al-Muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya al-mani'ah min al-munjih tunjihi min azabil qabr. Surat Al-Muluk itu kalau dibaca setiap malam, dalam hadis yang lain, man qara'a surat Al-Muluk, barang siapa membaca surat Al-Muluk sebelum tidurnya setiap malam, dibebaskan dari azab kubur. Disambung oleh Nabi, itu surat Al-Muluk itu dialah yang menghalangi azab kubur, wa hiyal munjiyah, dan dia yang menyelamatkan seorang hamba dari apa? Min azabil qabr, dari azab kubur. Syaratnya istiqamah, Pak. Sebelum tidur bacalah surat Al-Muluk. Amalan Nabi itu bukan hanya surat Al-Muluk. Kadang-kadang Nabi membaca surat As-Sajdah sebelum tidurnya. Namun kita paling kurang, kalau bisa diamalkan, amalkan surat Al-Muluk sebelum tidur. Dan waktu dibaca itu bukan bermakna ketika mau tidur sudah menguap, sudah tidak tahu diri, sudah hilang-hilang akal baru kita baca. Bukan begitu maksudnya.
amalan kita sebelum tidur di malam itu ada bacaan surat Al-Mulk. Jadi boleh dibaca dari habis solat Isya. Jadi tidak mesti ketika sudah nguap, sudah capek nonton bola, KTV, angin-angin macam-macam, baru kita baca. Tidak begitu. Habis salat Isya baca setiap malam, insya-Allah dijamin tidak akan mendapatkan azab kubur. Allah kalau sudah janji tidak akan mengingkari. Berbeda dengan janji kita, ya. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bermohonlah kepada Allah agar kita terhindar dari azab kubur. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Kalau engkau berdoa kepadaku, ku pastikan, ku terima, ku kabulkan, kata Allah. Nah, jadi ini selama tidak ada penghalang doa, selama tubuh kita tidak diisi dengan harta yang haram, selama kita tidak meragu-ragukan doa kita, selama kita tidak bersuuzan kepada Allah, maka doa kita tetap diterima. Salah satu doa yang selalu diwiridkan Nabi sebelum mengucapkan salam di setiap penghujung salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, Nabi berdoa dengan 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam. Nabi pertama berdoa, ya Allah, lindungi aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabri. Yang kedua ini Rasulullah menyebutkan, ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan dan kejahatan dajjal. 4 perkara, salah satunya tersebut Nabi bermohon agar terhindar dari azab kubur. Permohonan Nabi bukan menunjukkan bahawa Nabi akan ada sebuah keraguan bahawa beliau disiksa atau tidak. Permohonan Nabi untuk mengajarkan umat, beginilah cara meminta kepada Allah. Nabi itu tidak akan mendapatkan apapun siksaan, baik dunia, baik di alam kubur maupun di akhirat. Tidak akan terjadi. Semua doa-doa Nabi, mohon perlindungan, memohon dimasukkan surga, itu tawaddu'nya Nabi sebagai hamba. Jadi Nabi ingin menunjukkan, aku pun seorang hamba walaupun beliau telah maksum. Bayangkan, dalam salat 5 waktu saja, setiap sebelum salam kita ucapkan doa itu. Berarti dalam sehari kita 5 kali memohon kepada Allah. Dalam sehari, itu baru salat fardu. Bayangkan kalau tambah salat qabliyah, tambah salat ba'diyah, berapa kali kita mohon sehari, ya Allah, hindarkan kami dari azab kubur. Mungkinkah Allah menolak permintaan kita? Di saat Allah memelihara orang-orang kafir dengan berbagai rezeki, di saat Allah kabulkan semua permintaan mereka di atas dunia tapi tidak di akhirat, mungkinkah kita yang beriman, yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tertolakkah doa kita? Tidak. Allah sayang pada hambanya, apalagi yang betul-betul merasa jadi hamba. Salah satu ciri kita menjadi hamba, kita merengek-rengek di hadapan Allah. Allah semakin sayang orang yang banyak berdoa. Allah semakin sayang, menunjukkan dia benar-benar tahu dirinya hamba dan aku Tuhannya, kata Allah. Disitulah makanya sebelum selesai salam, sebelum salam di penghujung salat, biasakan Pak bermohon agar kita tidak mendapatkan azab kubur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.